Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya mahasiswa Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Prodi PGSD semester 6 kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran IPA SD, yaitu materi pembelajaran tema 7 subtema 1 pembelajaran 2, yaitu tentang gaya dan gerak. Mari kita saksikan penjelasan sebagai berikut. Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pada video kali ini kita akan membahas muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 4 SD, tema 7, subtema 1. Pembelajaran di tema 7 adalah gaya. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain: yang pertama, benda yang semula diam menjadi bergerak. Contoh, meja yang didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. Benda tersebut yang semula diam apabila diberi gaya akan bergerak. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Contoh, pada saat sepeda sedang dikendarai kemudian direm, gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Hal tersebut yang menghasilkan gaya. Yang ketiga, benda berubah bentuk. Contoh, saat botol air mineral yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah bentuk. Contoh lainnya yaitu balon yang diisi ditekan menjadi berbagai bentuk. Yang keempat, benda yang bergerak berubah arah. Contoh, saat bola akan menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Macam-macam gaya. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contoh, anak menendang bola, ibu memotong kue, dan ayah memindahkan televisi. Yang kedua, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contoh, jika kita melempar benda ke atas, maka benda itu akan jatuh ke permukaan tanah. Hal tersebut akan menyebabkan gaya gravitasi bumi. Contoh lain yaitu penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi. Yang ketiga, gaya pegas, yaitu gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan oleh pegas elastis. Yang keempat adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Yang kelima, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Yang keenam, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot-otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Contoh penerapan gaya otot adalah: yang pertama, ayah mendorong atau menarik meja. Yang kedua, Made menendang bola ke arah gawang. Yang ketiga, sapi menarik gerobak. Yang keempat, ibu membawa barang belanjaan. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, maka otot akan mengalami keletihan. Oleh karena itu, kita harusnya menggunakan otot seperlunya saja. Jika letih, maka berhenti. Kemudian, setelah beristirahat, maka bisa melanjutkan aktivitas kita.
Indonesia terdiri atas ribuan suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Nah, sekarang coba adik-adik sebutkan suku bangsa apa yang ada di daerah kalian masing-masing. Contohnya, kalau di Jawa itu ada suku Jawa. Salah satu contoh suku bangsa di Indonesia adalah Papua. Suku bangsa Papua mayoritas tinggal di daerah Papua. Nah, sekarang ayo kita mengenal salah satu lagu dari Papua. Salah satu lagu dari Papua ini judulnya Apuse. Lirik Apuse ini menceritakan kisah perpisahan seorang cucu dengan kakek dan neneknya. Kemudian si cucu ini merantau ke negeri orang. Ayo kita dengarkan lagu Apuse adik-adik. Nah, itulah tadi lagu Apuse dari daerah Papua. Sekarang, apakah adik-adik dapat merasakan naik turunnya nada pada lagu Apuse? Kita dapat merasakan naik turunnya nada pada lagu Apuse karena hal ini dibuktikan dengan mengacu pada perbedaan posisi not balok pada paranda atau perbedaan angka yang digunakan pada notasi angka. Yang kedua itu, pada bagian mana lagu dinyanyikan dengan nada tinggi, yaitu pada bagian huruf besar. Contoh Apuse, Baninema. Yang ketiga, pada bagian mana lagu dinyanyikan dengan nada rendah, yaitu pada bagian huruf kecil. Contoh Kokondao. Ini adalah garis naik turunnya nada. Apuse Kokondao. Nah, ini
adalah garis melodi. Nah, sekarang coba adik-adik baca lagi teks pada halaman 1, yaitu suku bangsa di Indonesia. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut pada tabel di bawah ini. Pengetahuan apa yang didapatkan dari teks tersebut? Bedakan pengetahuan yang sudah adik-adik ketahui sebelum membaca teks dan sesudah membaca teks. Kemudian, masukkan dalam tabel sebagai berikut. Ini adalah contoh tabelnya. Suku bangsa di Indonesia, pengetahuan yang sudah kalian ketahui. Contoh, sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Contoh pengetahuan yang baru didapat. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Contoh kedua, kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Kemudian, ini pengetahuan yang baru didapat. Nah, buatlah tabel seperti itu untuk tugas di rumah adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.